Sekarang teman-teman, dia listing itu masuk dalam kuartal 4 pada bulan ini, atau tepatnya pada tanggal 13 November nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan airdrop PLPA yang sebentar lagi akan melakukan listing. Sebenarnya agak-agak bahagia hari ini. Kenapa teman-teman? Yang pertama, bahwa market itu lagi hijau semua. Terus kemudian PLPA atau Palapa ini nanti teman-teman akan listing pada tanggal 13 nih, saat market lagi hijau. Jadi harapannya mungkin harganya akan bagus teman-teman ya. Nah, namun untuk itu teman-teman, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan tekonomiknya, terus kemudian terkait dengan pengalokasiannya, terus yang terakhir teman-teman untuk bagaimana cara kita melakukan penarikan atau menghubungkan wallet kita di aplikasi Palapa ini teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita akan melihat terkait dengan tekonomiknya. Ini sebenarnya kalau nggak salah udah saya bahas di video pertama terkait dengan pembagian tokennya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa treasury for staking, terus kemudian ada tim, ada public sale, terus kemudian reward komunitas, investor, terus kemudian pengembangan development. Jadi nanti token ini akan dibagi dengan beberapa yang ada di sini teman-teman. Dan khusus untuk kita itu akan masuk di reward komunitas itu sebesar 5%. Jadi 5% dari total supply itu nanti akan dibagi ke para komunitas. Kayak itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan teman-teman, ketika nanti Palapa ini listing, apakah kita akan melakukan staking, apakah kita melakukan jual, atau kita perlu melakukan hold ya. Jadi itu nanti kita akan bahas seberapa potensi sih ketika kita akan melakukan hold terkait dengan Palapa ini. Nah, terus kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan roadmapnya, ini roadmap Palapa ini sebenarnya roadmap lama. Nah, ini sekitar bulan 3 atau bulan Maret, itu berarti bulan launchingnya teman-teman. Terus kemudian kalau teman-teman yang bingung, di sini kok di bulan Mei sudah ada airdrop komunitas. Benar teman-teman, bahwa Palapa ini sebenarnya sudah lama airdropnya, tapi kalau launching di Telegram itu bisa dikatakan baru, bahkan belum sebulan. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di bawah ini bahwa targetnya dulu teman-teman untuk melakukan listing di Exchange Global dan Bitam itu pada kuartal 2 tahun 2024. Berarti kisaran bulan April, Mei, Juni teman-teman ya. Tapi ini gagal teman-teman untuk listingnya. Terus kemudian di sini dia mengadakan polling untuk komunitasnya untuk terkait dengan listingan. Nah, sehingga sekarang teman-teman dia listing itu masuk dalam kuartal 4 pada bulan ini, atau tepatnya pada tanggal 13 November nanti gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian ini akan berlanjut teman-teman sampai di kuartal 1 kalau roadmapnya di sini, dan kemungkinan nanti ke depan juga akan diperbarui. Adapun kalau di kuartal 1 ini akan ada pengembangan fitur, yaitu kegunaannya untuk diskon biaya trading, deposit, dan penarikan gratis. Nah, ini mungkin kolaborasi dia dengan BitTime teman-teman ya. Nah, terus kemudian terkait dengan timnya teman-teman ya, ada CEO dan sebagainya. Nah, jadi kenapa ini penting kita bahas? Karena ini akan menentukan kita ketika listing nanti apakah kita akan jual atau kita hold ya. Jadi kalau secara tim ini sebenarnya menurutku udah bagus, apalagi kalau Pak Jimmy ini kan sering berbicara di media teman-teman, jadi cukup populer menurutku. Nah, terus kemudian teman-teman kita akan bahas apakah pengalokasian token ini semuanya itu 100% dibuka atau hanya sebagian persen aja yang dibuka ke market. Karena kalau 100% ini langsung dibuka, mungkin harga listing nanti akan anjlok teman-teman. Jadi begitu listing kemungkinan akan anjlok, karena bisa dikatakan ini adalah airdrop lokal teman-teman. Jadi bisa dikatakan untuk tingkat peminatnya mungkin belum sebanyak dibanding airdrop di luar ya, mungkin teman-teman ya. Nah, terkait dengan data pengalokasiannya teman-teman, di sini saya sudah dapat datanya terkait dengan token Moonseed-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ini ada data initial circulating supply, terus kemudian initial cap-nya ini juga sudah ada teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa dari sekian exchange yang sudah membuat token itu semuanya berhasil, termasuk OKX, terus kemudian termasuk BitGet, terus kemudian ini KuCoin, ini Max dan sebagainya teman-teman. Semua exchange ini berhasil dalam membuat token, dan pengkalian harganya itu nggak main-main, paling rendah itu kali 5. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan misalkan kayak di OKX teman-teman itu dikali 300 ya. Jadi maksudnya dulu mungkin teman-teman OKX ini listing di sekitaran 0,01, tapi berjalannya waktu sekarang teman-teman dari harga 0,01 dolar ini sekarang sudah menjadi harga 3 dolar. Itu sama dengan kali 300 dari harga listingnya.
Nah begitu juga dengan yang lain-lain ini teman-teman. Nah makanya nanti teman-teman untuk Palapa ini untuk market capnya itu sekitar segini teman-teman, dan nanti begitu dengan berjalannya waktu bisa aja dia akan mengalahkan atau menyamakan yang lain kayak gitu teman-teman ya. Nah terus kemudian kalau kita geser ke kiri teman-teman, apa sih maksudnya yang lock ini teman-teman? Nah jadi teman-teman di sini pembagian untuk kayak treasury for staking, terus kemudian ekosistem DAO, tim dan sebagainya. Intinya untuk investor, untuk dev, untuk tim-tim yang lain itu semuanya di lock teman-teman, dan kabarnya untuk di lock ini selama 2 tahun. Tapi ini sekedar kabar teman-teman, bukan diumumkan secara resmi. Jadi ini akan di lock selama 2 tahun. Dan untuk market teman-teman yang dibuka untuk diperjualbelikan berarti untuk hanya pembagian dari airdrop dan beberapa untuk supply di market. Jadi bisa dikatakan teman-teman bahwa token yang diperjualbelikan itu totalnya di market nanti kalau nggak salah itu nggak nyampe 15% kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi itu informasi yang saya dapat. Nah kemungkinan teman-teman untuk terkait dengan harga listingnya ini nanti kemungkinan perkaliannya cukup tinggi. Apalagi kalau beneran teman-teman untuk tim dan sebagainya itu di lock sampai 2 tahun, mungkin harga mungkin listing 0,1 mungkin atau $1 teman-teman, itu untuk pengkalian naiknya itu cepat, apalagi sekarang lagi bull market. Tapi ini hanya pendapat pribadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti setelah listing mau langsung jual itu juga nggak masalah. Nah sekarang teman-teman kita masuk di aplikasinya. Nah untuk teman-teman semua itu upayakan selesaikan tasnya ini semua ya, karena ada kabar katanya nanti semua tas ini adalah syarat untuk eligible juga teman-teman. Nah sekarang teman-teman bagaimana sih cara kita melakukan penarikan? Nah sekedar informasi ini sebelumnya teman-teman untuk airdrop snapshot itu harusnya hari ini ya tanggal 11. Tapi ini sepertinya diundur untuk snapshotnya, dan kemungkinan untuk listing dan snapshotnya ini teman-teman akan berbarengan ya. Dan ini masih tegas, belum ada perubahan bahwa listing itu akan tetap pada tanggal 13. Nah, bagaimana cara kita melakukan penarikan? Di sini ada 2 pilihan, teman-teman bisa menggunakan Bittime Exchange, bisa juga teman-teman menggunakan Bitree Exchange, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan Bittime Exchange tinggal klik seperti ini aja. Nah, karena saya juga menggunakan Bittime Exchange. Nah, terus kemudian teman-teman scroll ke gini, di sini teman-teman diminta untuk masukkan Bittime email atau email Bittime-nya teman-teman. Terus kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan tag atau tag teman-teman dari Bittime Deposit. Nah, di sini caranya silahkan teman-teman masukkan email. Terus kemudian untuk kita mendapatkan tagnya ini silahkan teman-teman buka aplikasi Bittime. Teman-teman bisa buka di bagian aset seperti ini. Terus kemudian teman-teman klik di bagian deposit. Link deposit seperti ini. Terus teman-teman silahkan cari PLPA seperti ini. Ya udah tinggal klik. Terus teman-teman pilih Ethereum atau TON. Nah kalau saya lebih memilih yang TON teman-teman ya, karena kalau misalkan menggunakan Ethereum dia nggak punya tag ya kalau nggak salah nih. Kalau kita pilih Ethereum dia nggak punya tag ya. Nah jadi kita pilih yang TON. Mungkin kalau teman-teman yang melakukan penarikan lewat Bitree mungkin itu baru teman-teman bisa menggunakan Ethereum ya. Nah jadi sudah teman-teman tinggal salin tag ini aja, klik salin seperti ini. Terus kemudian teman-teman paste di sini pastenya ya. Udah, kalau sudah tinggal teman-teman klik di bagian permintaan. Udah, setelah itu ya teman-teman tinggal tunggu aja. Oke teman-teman, saya kira segitu video kali ini, karena sebenarnya saya ingin berbicara terkait dengan harga. Cuma sampai detik ini teman-teman itu belum ada pre-marketnya. Jadi kita nggak ada acuan sama sekali untuk membahas terkait dengan harga. Sebenarnya kalau kita mau bikin rumus-rumus liar ya banyak sebenarnya datanya teman-teman. Cuman agak kurang relevan aja kalau saya bahas itu teman-teman ya. Jadi oke, segitu aja teman-teman pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga PLPA ini memberikan kita cuan yang cukup lumayan ya. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.